warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelia Septina dari Prodi PGSD BB06. Kali ini saya akan membahas mengenai gaya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, untuk pertama kali saya akan membahas mengenai pengertian gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang berasal dari interaksi antara dua buah benda atau lebih. Gaya ini dilambangkan dengan huruf F yang berasal dari kata force yang satuannya Newton. Gaya ini mempunyai sifat-sifat, yaitu dapat mengubah arah gerak benda, dapat mengubah bentuk benda, dan dapat mengubah posisi benda, baik dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Nah, hal selanjutnya yang harus kita ingat yaitu gaya merupakan besaran vektor karena memiliki arah dan memiliki nilai. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya. Secara umum gaya terbagi atas dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua buah benda yang saling bersentuhan. Contohnya, gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, dan gaya normal. Yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua buah benda tanpa saling bersentuhan. Contohnya, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik statis. Selain dua jenis gaya tadi, kita akan membahas mengenai macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya terdiri dari gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya mesin. Saya akan membahas satu persatu dari macam gaya dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi antara dua buah permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, gesekan antara alas kaki dengan lantai saat kita berjalan. Yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas juga merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis lainnya. Contohnya, saat kita menggunakan ketapel atau panah kusur. Yang ketiga yaitu gaya mesin. Gaya mesin merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerjanya suatu mesin. Contohnya, gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin derek atau gaya pada mesin kendaraan motor. Yang keempat yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya, lampu yang bisa menyala karena adanya muatan-muatan listrik. Yang kelima yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang disebabkan karena kerjanya magnet pada sebuah benda. Contohnya, ketika sebuah magnet batang diletakkan di dekat paku, maka paku tersebut akan tertarik oleh magnet. Yang keenam yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh kerja otot-otot tubuh kita. Misalnya, ketika kita mengangkat meja atau ketika kita menendang bola. Terakhir yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang disebabkan karena kerjanya gaya tarik bumi pada segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya maka akan jatuh ke atas tanah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hukum-hukum yang menjelaskan tentang gaya. Gaya ini dijelaskan di dalam hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum 1 Newton mengatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali adanya gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Dalam persamaan matematika,
Hukum Newton 1 dapat ditulis seperti ini. Berdasarkan hukum Newton 1 ini, dapat kita ketahui bahwa setiap benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Sehingga hukum Newton 1 ini juga disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dirasakan ketika kendaraan yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menerangkan bahwa percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam persamaan matematika dapat ditulis dengan seperti ini. Contoh penerapan hukum Newton 2 ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dilihat pada sebuah truk yang membawa muatan atau masanya lebih sedikit akan mendapatkan percepatan lebih besar daripada truk yang membawa muatan lebih banyak. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menerangkan bahwa ketika suatu benda memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dengan benda pertama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dengan kekuatan tangan kita saat memukul. Semakin kuat kita memukul meja, maka semakin sakit juga tangan kita. Nah, selanjutnya kita dalam pembelajaran fisika akan menemukan istilah mengenai berat, massa, dan resultan gaya. Berat dari suatu benda dalam fisika adalah suatu gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Berat dari sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya gravitasi pada tempat tersebut. Sedangkan massa nilainya akan selalu tetap. Untuk menentukan berat sebuah benda dapat menggunakan rumus W sama dengan M dikali G, di mana W adalah lambang untuk berat dalam fisika yang satuannya Newton, sedangkan M adalah lambang untuk massa yang satuannya kilogram, dan G adalah lambang untuk percepatan gravitasi yang lambangnya meter per sekon kuadrat. Dengan menggunakan rumus W sama dengan M dikali G, maka kita dapat menentukan berat suatu benda. Misalnya, ada sebuah kayu di sebelah rumah Aura yang masanya 3 kg dengan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, maka kita dapat menentukan berat dari kayu tersebut. Diketahui bahwa M sama dengan 3 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka beratnya yaitu W sama dengan M dikali G. 3 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Maka diperoleh berat kayu tersebut 30 Newton. Selanjutnya adalah resultan gaya. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Resultan gaya ini ada resultan gaya searah dengan rumus seperti ini, dan ada resultan gaya berlawanan arah dengan rumus seperti ini. Contoh soal mengenai resultan gaya. Ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda yang masing-masing nilainya 50 Newton dan 20 Newton. Arahnya pun searah. Maka kita dapat menentukan berapa resultan gaya
yang bekerja pada benda tersebut dengan menggunakan rumus resultan gaya searah, yaitu R sebagai lambang resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2. F1 tadi nilainya 50 Newton ditambah F2 nilainya 20 Newton, maka diperoleh resultan gayanya 70 Newton. Nah, itulah pembahasan materi mengenai gaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.